Seringkali kita mengalami pencobaan hidup yang bertubi-tubi. Saat pencobaan kita alami, kita menjadi bersusah hati, pikiran kita menjadi kacau, dan tindakan kita juga seperti tidak mencerminkan sebagai anak Tuhan. Sebagai anak Tuhan, justru di sini kita dapat belajar, percaya kepada penyertaan Tuhan, dengan berdoa dan melekat kepada Tuhan. Maka Tuhan akan membawa kita hidup dengan mengalir bersama dengan Roh Kudus. Sehingga melalui kita, Roh Kudus akan bekerja dengan dahsyat untuk mengadakan mujizat-mujizat yang luar biasa. Halo sahabat yang baik, berjumpa lagi dalam program Terang Kasih. Dan kita sudah saksikan di dalam video pembuka ini betapa luar biasanya kehidupan kita ketika menyatu dengan Tuhan, ya. Sehingga urapan kuasa Roh Kudus itu akan mengalir melalui kehidupan kita, ya. Iya, dan tema kita hari ini adalah menyatu dengan Tuhan membuat kita dapat mengadakan mujizat yang luar biasa. Amin. Nah, sahabat yang baik, biarlah hari ini kita membuka hati kita supaya firman Tuhan ini membuat kita mengalami mujizat itu terjadi dalam kehidupan kita, ya. Bapa, kami bersyukur hari ini Kau mengingatkan kami bagaimana dahsyatnya kehidupan kami ketika kami menyatu dengan Tuhan, sehingga kami mengalami mujizat yang luar biasa itu terjadi dalam kehidupan kami. Oleh karena itu kami membuka hati kami untuk kami siap menerima firman-Mu dan meraih janji-Mu ini dan percaya bahwa mujizat itu terjadi saat ini juga. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita katakan apa kata Tuhan tentang diri kita. Bahwa saya spesial di mata Tuhan. Saya berharga di mata Tuhan. Ya, saya sangat dikasihi Tuhan. Kehidupan saya dan masa depan saya bersama Tuhan adalah sungguh amat baik. Katakan amin. Amin. Nah, sahabat yang baik, mari kita baca firman Tuhan ini, ya, dalam Kisah Para Rasul 19 ayat 11 sampai dengan 12. Demikian firman Tuhan. Oleh Paulus, Allah mengadakan mujizat-mujizat yang luar biasa. Bahkan orang membawa sapu tangan atau kain yang pernah dipakai oleh Paulus dan meletakkannya atas orang-orang sakit. Maka lenyaplah penyakit mereka dan keluarlah roh-roh jahat. Dan mari kita baca dalam versi The Passion Translation, Kisah Para Rasul 19 ayat 11-12. Demikian firman Tuhan. Tuhan terus mengalirkan mujizat yang luar biasa melalui tangan Paulus. Oleh karena itu, orang-orang mengambil sapu tangan dan pakaian Paulus, bahkan potongan kain yang telah menyentuh kulitnya, meletakkannya di atas tubuh orang sakit, dan penyakit serta setan meninggalkannya dan mereka sembuh. Wah, dahsyat banget, ini ya. dahsyat sekali. Sapu tangannya Paulus, pakaiannya Paulus disentuh, itu, ya, ada kuasa, ada pengurapan Tuhan, ya, luar biasa. Nah, Paulus yang dahulu menolak dan tidak percaya kepada Yesus, setelah bertobat dan dipenuhi dengan Roh Kudus, berubah dari orang yang tadinya hidup sebagai ahli Taurat, memegang tradisi dan sangat agamawi, menjadi orang yang hidup dalam kuasa dan otoritas Tuhan yang tidak terbatas. Wah, ini luar biasa, ya. Luar biasa, artinya Paulus menjadi pribadi yang hidup dalam dimensi roh, yang penuh kuasa, yang supranatural, dan banyak melakukan mujizat-mujizat yang luar biasa atau mujizat-mujizat yang tidak biasa. Bahkan orang membawa sapu tangan atau kain yang pernah dipakai oleh Paulus dan meletakkannya atas orang-orang yang sakit, maka lenyaplah penyakit mereka dan keluarlah roh-roh jahat. Wow, bayangkan
pakaian yang Pakaiannya. pernah dipakai atau sapu tangannya itu bisa membawa orang jadi mengalami kesembuhan seperti itu ya. Ya. Bahkan setan-setan juga pergi. Wah, Ya, luar biasa itu ya. luar biasa. Sebab oleh Paulus, Tuhan mengadakan mujizat-mujizat yang luar biasa. Dalam bahasa Yunani dikatakan mengadakan mujizat itu yang luar biasa adalah poio, yang artinya adalah kuasa dan pengurapan Roh Kudus yang ada pada Paulus ini bekerja di dalam Paulus karena Tuhan berkomitmen untuk mengeksekusi, melaksanakan, dan mewujudkan semua kehendak-Nya yang di sorga terjadi di bumi melalui kehidupan Paulus. Wow, jadi Tuhan itu bermitra Iya, bermitra atau ya. berpartner dengan Paulus Amin. untuk membuat dan mengadakan mujizat-mujizat yang spesial dan yang luar biasa melalui Paulus. Amin. Artinya, Tuhan bermitra dengan Paulus untuk memperlihatkan Amin. dan menampilkan mujizat-mujizatnya yang extraordinary, Amin. yang luar biasa, dan yang tidak seperti biasanya melalui Paulus. Wow, mujizat yang nggak terpikirkan. Terpikir extraordinary. Extraordinary ya. Wow, itu dahsyat Luar biasa. sekali. Ternyata kehidupan Paulus yang intim, melekat, dan menyatu dengan Tuhan ini telah membawa Paulus hidup, bergerak, dan mengalir bersama dengan Roh Kudus. Sehingga melalui Paulus, Roh Kudus bekerja dengan dahsyat untuk mengadakan mujizat-mujizat yang luar biasa ini. Amin ya. Demikian juga dengan kita sebagai orang percaya. Amin. Ketika kita intim, melekat, dan menyatu dengan Tuhan, Iya, maka Tuhan akan membawa kita hidup, bergerak, iya, dengan mengalir bersama dengan Roh Kudus. iya. Sehingga melalui kita, Roh Kudus akan bekerja dengan dahsyat untuk mengadakan mujizat-mujizat yang luar biasa. Amin. Wah, luar biasa ya. Ini. Kita dipakai Tuhan untuk mengadakan mujizat yang luar biasa. Amin. Oleh karena itu, kita jangan membatasi Allah. Amin ya, dan jangan membatasi Roh Kudus bekerja di dalam kita dan melalui kita. Sebab di dalam 1 Korintus 6 ayat 19 dikatakan demikian, bahwa tubuh kita adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kita, yaitu Roh Kudus yang kita terima dari Allah ketika kita bertobat, percaya kepada Yesus, dan dipenuhi dengan Roh Kudus. Nah, kemudian kita sebagai bait Roh Kudus, Ya, jangan mendukakan Roh Kudus. ya, Sebab Roh Kudus akan membuat kita hidup di dalam kasih dan kebenaran. Sehingga oleh anugerah Tuhan, Roh Kudus akan menolong dan memampukan kita supaya kita ramah seorang terhadap yang lain. amin. Penuh kasih mesra dan saling mengampuni. Sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Amin. Nah, sahabat yang baik, mari kita baca dalam firman Tuhan ini dalam Efesus 4 ayat 30 dan sampai 31. Demikian firman Tuhan. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Ya, kita diingatkan jangan mendukakan Roh Kudus. Jangan ya. mendukakan. Amin. Nah, sahabat yang baik, supaya kita dapat menyatu dengan Tuhan, supaya kita juga dapat menjadi mitranya Tuhan untuk dapat melakukan mujizat-mujizat yang luar biasa seperti Paulus ini, maka kita sebagai bait Roh Kudus jangan membatasi Roh Kudus dan jangan mendukakan Roh Kudus, yaitu kita harus membuang segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, fitnah, dan segala kejahatan. Kita harus buang itu semuanya. Ya. Nah, sahabat yang baik, jika ada dari saudara yang memiliki beban permasalahan, tekanan hidup, minta didoakan atau ingin bersaksi seputar kehidupan rohani, silakan DM, komen, atau kirim video ke Instagram @terangkasih_rtv. Jangan kemana-mana, pastikan tetap ada di Terang Kasih. Sahabat yang baik, saya akan membacakan renungan firman Tuhan untuk terang hari ini. Mari kita mau ambil Alkitab kita, buka Alkitab kita, dan kita baca firman Tuhan yang kita terambil dari
Kisah Para Rasul 6 ayat 5a sampai 8. Demikian firman Tuhan. Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat. Lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus, dan Stefanus yang penuh dengan karunia dan kuasa mengadakan mujizat-mujizat dan tanda-tanda di antara orang banyak. Ya, Stefanus diangkat oleh para rasul untuk membantu melayani para janda dan pelayanan sehari-hari. Tetapi meskipun pelayanan Stefanus hanya melayani para janda dan pelayanan sehari-hari, Stefanus yang penuh dengan karunia dan kuasa ini mengadakan mujizat-mujizat dan tanda-tanda di antara orang banyak. Ternyata yang membuat kuasa dan pengurapan Roh Kudus dapat bekerja begitu dahsyat melalui Stefanus adalah karena Stefanus adalah seorang yang penuh iman dan Roh Kudus. Oleh karena itu, supaya kita dapat dipakai Tuhan dengan dahsyat seperti Stefanus, maka kita harus penuh iman. Artinya hidup kita dan karakter kita sesuai dengan iman kita, yaitu percaya dan mengandalkan Tuhan. Dan kita harus penuh Roh Kudus, artinya hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus. Tuhan memberkati. Halo sahabat yang baik, berjumpa kembali dalam acara Terang Kasih dengan tema Menyatu dengan Tuhan membuat kita dapat mengadakan mujizat yang luar biasa. Nah sahabat yang baik, ini ada DM yang masuk, kita akan bacakan ya. Dari @agnes_lestari. Shalom Terang Kasih RTV, Shalom juga Agnes ya. Tolong doakan saya agar pencobaan hidup yang bertubi-tubi saya alami Tuhan pulihkan, karena saat ini pikiran saya sangat kacau dan penat dengan masalah yang ada. Terima kasih Agnes, Tuhan mengasihi Agnes ya. Kita pasti doakan ya. Mungkin dari kamu bisa kasih ini sesuatu. Kalau tadi Agnes sudah berkata bahwa tolong doakan saya agar pencobaan hidup yang bertubi-tubi saya alami Tuhan pulihkan. Iya. Karena saat ini pikiran saya sangat kacau dan penat. Nah Agnes, saat ini Tuhan pasti ingin menolong Agnes. Sangat-sangat rindu untuk menolong Agnes. Dan tadi dikatakan pencobaan hidup yang bertubi-tubi yang dialami. Ya, tapi kita hari ini mau percaya Agnes, bahwa Allah tidak mencobai kita. Ya. Allah itu begitu baik, dia Bapamu, dan dia ingin memelukmu saat ini. Biarlah apa yang sudah dialami yang di belakang itu, biarlah Agnes tidak melihatnya ke sana, tapi arahkan sekarang pandanganmu kepada Bapamu yang baik itu. Dan pengharapan di dalam dia tidak akan pernah mengecewakan. Dan saat ini biarlah kita sama-sama datang kepada Bapa, kita berdoa buat Agnes ya. Di mana kita mau melihat mulai hari ini Agnes bangkit sebagai pribadi yang dikasih Tuhan, yang intim dengan Tuhan, dan yang mengalami banyak mujizat dan kemenangan. Mungkin kita coba menguatkan Agnes ya. Kalau dikatakan pencobaan hidup yang bertubi-tubi yang dialami oleh Kak Agnes. Jadi Agnes, masalah yang datang dalam hidup kita itu sebetulnya bukan masalahnya itu yang ada di depan kita atau sekitar kita. Tetapi yang paling penting adalah apa yang ada di dalam hati dan pikiran kita ya. Karena sebetulnya yang menentukan hidup kita itu bukan apa yang di luar kita, tapi apa yang ada di dalam kita. Jadi kalau hati kita tenang, pikiran kita juga tenang dan positif, percaya kepada Tuhan, maka semua yang di sekitar kita itu tidak bisa mengintervensi kita dan mempengaruhi kita. Amin. Jadi dalam hidup memang selalu aja ada masalah, tapi yang penting adalah bagaimana kita menjaga hati dan pikiran kita supaya kita meresponi dengan benar setiap permasalahan yang kita hadapi. Jadi Agnes, kita akan doakan Agnes supaya hari-hari ini hatinya Agnes, pikirannya Agnes bisa tenang,
dan meresponi semua situasi yang ada dengan bijaksana. Ya, saya diingatkan ketika hati kita tenang, Iya. kita penuh dengan damai sejahtera. Iya. Firman Tuhan mengatakan damai sejahtera yang menaklukkan. Iya. Menaklukkan apa? Menaklukkan semua situasi Iya. yang sepertinya berusaha untuk melemahkan kita. Iya. Tapi ketika kita ada dalam damai sejahtera, dalam ketenangan, Iya. maka semua itu akan menaklukkan segalanya Amin. yang di luar kita itu ya. Tapi Amin. kita mau berdoa ya, Iya. untuk Kita berdoa Agnes, untuk juga Agnes. sahabat-sahabat yang Iya. baik yang lain ya. Kita akan berdoa sama-sama. Nah, sahabat yang baik, kalau mungkin kau juga sedang mengalami pencobaan hidup yang sepertinya bertubi-tubi datang dalam hidupmu, mari. Membuat lelah ya. Ya, sepertinya lelah dan kacau dan penat. Mari kita mau datang kepada Tuhan ya. Yang paling penting hari ini adalah percaya bahwa di dalam situasi ini ada Tuhan. Ya. Ya. Jadi kita berdoa ya. Bapak, kami berdoa buat Agnes, kami juga berdoa buat sahabat yang baik yang sedang mengalami pencobaan hidup yang bertubi-tubi ini yang membuat lelah dan penat. Biarlah hari ini kami berkata shalom buat Agnes. Shalom juga untuk para sahabat yang baik yang dalam pergumulan. Kami berdoa biarlah hari ini hatinya tenang, pikirannya Amin. tenang. Kami berkata hari ini semua badai kehidupan yang ada di keliling Agnes dalam kehidupan sahabat yang baik juga kami berkata berhenti dalam nama Yesus. Biarlah kuasa Roh Kudus memberikan kekuatan kepada Agnes untuk berespon benar, untuk ada dalam damai sejahtera, dan semua masalah-masalah kami serahkan kepada Tuhan. Tuhan yang menyelesaikan, Tuhan yang berperang, dan Tuhan memberikan kemenangan. Dalam nama Yesus. Dalam ya. nama Yesus. Amin. Amin. Ya. Nah, ini juga ada lagi Ya. DM ya, kita mau baca ya. @ivando_jerry ya. Shalom Bapak Agus dan Bu Mala. Shalom juga buat Jerry ya, kita panggil Jerry ya. Ya, itu Saat dia, ya. ini saya sedang mengalami pergumulan, Ya. di mana saya mengalami penipuan uang di dalam tabungan saya hilang semua. Ya. Apakah ini karena perbuatan saya yang tidak berkenan kepada Tuhan? Saya benar-benar merasa down. Ya, kami Ya, mengerti ya, kami- Jerry ya. Pasti jadi panik ya, tiba-tiba Iya. kok jadi hilang seperti Apalagi itu. kan tabungan yang mungkin sudah ditabung Iya. sudah ditabung dari lama, Dari tahun ke ya, tahun. dari tahun ke Iya, tahun. iya, iya. Yang diharapkan ini bisa menjadi satu Pegangan pegangan juga, ya. gitu. Kami mengerti apa yang dialami ya. Jerry, Dan ya. hari ini kami juga mengerti pergumulan itu yang dialami Ya. oleh Jerry. Tapi satu hal, biarlah saat ini Ya. kita dipenuhi seperti tadi shalom itu, Ya, damai ya. sejahtera itu. Mengapa? Karena kita tahu bahwa kita adalah anak Allah. Bapa sangat mengasihi kita. Dan Ya. ini Jerry juga tanya, apakah ini karena perbuatan saya yang tidak berkenan kepada Tuhan? Hari ini Jerry, bolehkah kau Ya, datang jangan kepada tertuduh ya. kau datang kepada Ya. Bapa Biar. dengan satu pengharapan begini, satu pandangan bahwa oke, baik Tuhan, mungkin memang ada hal-hal yang Yang tidak perlu berkenan yang diperbuat, tetapi bolehkah datang kepada Bapa Ya. yang baik itu, katakan, Bapa, kalau aku tidak melakukan hal yang tidak berkenan, ampuni aku. Dan Bapa itu adalah Bapa yang suka mengampuni, Ya. sangat senang untuk mengampuni. Jadi dia senang sekali ketika kita datang kepada Ya. dia, dan dia ingin memulihkan hidup kita Ya. yang telah mengalami pergumulan, mengalami Ya. masalah. Bahkan tadi juga kita telah bahas ya, di mana Ya. ketika kita intim dengan Tuhan, kita Ya. menyatu dengan Tuhan, maka kita akan mengalami hal yang luar biasa. Amin. Bahkan kalau Jerry telah mengalami penipuan ya, Ya. ditipu, Ya, itu Nah, kan dicuri kan. dicuri. Betul, ya. Nah, firman Tuhan mengatakan kalau kita dicuri, maka Allah akan mengembalikannya 4 sampai 7 kali lipat. Iya, asal kita mau berubah ya. Iya, kita mau berubah, dan Jerry Iya. luar biasa ya. Iya. Dia mau datang kepada Tuhan dan rendah hati untuk Iya. mengakui semuanya di hadapan Amin. Tuhan. Iya. Ya, Saya ingin doain Jerry. oke, dan juga sahabat-sahabat yang lain ya, lagi yang mengalami mengalami. penipuan seperti Iya. ini ya. Dan satu hal yang perlu kita ketahui, biarlah hari ini hati kita dipenuhi dengan pengampunan. Iya, Ya, iya. ampuni orang-orang yang sudah menipu kita, dan percaya bahwa Iya. Allah adalah Allah yang setia. Ketika Amin. kita melakukan firman-Nya, kita mengampuni, maka Tuhan yang akan melakukan banyak
perkara yang baik bagi kehidupan kita. Amin. Mari kita mau doa Kita ya doa buat ya. Jerry ya, dan juga sahabat-sahabat yang lain Ya. yang mungkin mengalami hal yang sama. Pergumulan ya. Bapak Surgawi, terima kasih Amin. untuk anakmu yang terkasih Jerry, Tuhan. Amin. Ketika ia datang kepadamu di dalam pergumulannya, apa yang dia alami, dia Amin. telah mengalami penipuan, bahkan juga uang yang tabungannya sudah terkuras habis. Kami percaya jaminan hidup kami adalah Engkau. Oleh sebab itu hari ini, biarlah Jerry dan mungkin sahabat-sahabat yang baik yang lain yang mengalami hal yang hampir sama. Saat ini kami mau mengambil keputusan untuk mengampuni orang yang telah merugikan kami. Dan kami melepaskan pengampunan ini Amin. dengan Ya, amin. anugerah-Mu. Dan kami percaya ada anugerah Tuhan yang memampukan kami untuk kami menyerahkan semua ini ke dalam tangan-Mu dan tidak ada di dalam kesedihan lagi, kegalauan atau semua kesedihan yang ada, karena kami percaya bahwa Allah ada bersama kami dan Allah sanggup memberkati kami, bahkan Allah juga sudah mengampuni semua hal-hal yang mungkin tidak berkenan kepadamu, karena kami tahu bahwa Engkau adalah Allah yang sangat-sangat suka untuk mengampuni. Oleh sebab itu hari ini kami, saudara kami yang kekasih Jerry, bahkan sahabat-sahabat Ya, amin. yang baik yang lain ini, biarlah saat ini kami dipenuhi dengan Amin. damai sejahtera. Hati kami mengalami kelegaan di dalam Engkau. Karena Amin. kami percaya dan kami yakin sekali Allah ada bersama kami dan Allah membela perkara kami dan Amin. menyelesaikannya dengan sungguh amat baik. Amin. Terpujilah bagi nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. 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 Nah, sahabat yang baik, apa nih yang perlu kita ingat supaya kita dapat menyatu dengan Tuhan, yang membuat kita dapat mengadakan mujizat yang luar biasa. Yang pertama, Tuhan ingin bermitra atau berpartner dengan kita. Ya. Karena oleh kuasa dan pengurapan Roh Kudus yang ada pada kita, Ya. Tuhan akan mengadakan mujizat-mujizat yang luar biasa. Artinya Tuhan berkomitmen untuk mengeksekusi, melaksanakan, dan mewujudkan semua kehendaknya yang di surga terjadi di bumi melalui kita. Amin. Nah, yang kedua, Tuhan ingin bermitra atau berpartner dengan kita supaya melalui kita Tuhan dapat memanifestasikan, memperlihatkan, dan menampilkan mujizat-mujizatnya yang luar biasa, yang spesial, yang extraordinary, dan yang tidak seperti biasanya ini. Sehingga setiap lutut akan bertelut, setiap lidah akan mengaku bahwa Yesus Kristus itu Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin. Dan yang ketiga, Tuhan ingin bermitra atau berpartner dengan kita melalui kuasa dan pengurapan Roh Kudus yang sudah ada di dalam kita. Sebab kita adalah bait Roh Kudus. Amin. Oleh karena itu sebagai bait Roh Kudus kita jangan membatasi dan jangan mendukakan Roh Kudus, yaitu kita harus membuang segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, fitnah, dan segala kejahatan. Nah, sahabat yang baik, apakah engkau saat ini sedang membutuhkan mujizat Tuhan ini untuk penyakitmu, untuk masalahmu yang sedang kau hadapi? Mari kita mau datang pada Tuhan dan percaya bahwa mujizat Tuhan masih ada. Amin. Nah, sahabat yang baik, mari buang segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, fitnah, dan segala kejahatan. Dan mari kita saling mengampuni dan melepaskan pengampunan kepada orang yang menyakitimu. Sebab doa orang benar sangat besar kuasanya. Amin. Tuhanku, Engkaulah kekuatanku, padamu ku percaya, padamu ku berharap, dan janjimu kau berikan ku kemenangan, kasih setiamu kau nyatakan padaku. Oh Tuhan, Engkau sungguh baik,
bersyukur padamu, sebab kasih setiamu sampai selama-lamanya. Tuhanku, Engkaulah kekuatanku, padamu ku percaya, padamu ku berharap, dan janjimu kau berikanku kemenangan. Kasih setiamu kau nyatakan padaku. Oh Tuhan, Engkau sungguh baik, kau jadikan segalanya indah pada waktunya. Oh Tuhan, ku bersyukur padamu, sebab kasih setiamu sampai selama-lamanya. Bapa, kami sangat bersyukur dan kami percaya bahwa di dalam Kristus kami adalah bait Roh Kudus yang sudah diurapi, diberi kuasa dan otoritas untuk dapat mengadakan mujizat-mujizat yang dahsyat, yang luar biasa, yang spesial, yang extraordinary, dan yang tidak pernah terpikirkan sebelumnya. Kami percaya, kami deklarasikan bahwa kuasa dan pengurapan Roh Kudus yang ada di dalam kami bekerja dan bermanifestasi di dalam kami dan melalui kami untuk menyembuhkan segala penyakit, untuk membebaskan segala stres, depresi, ketakutan, kecemasan, dan kekhawatiran. Dalam nama Yesus, amin. Terima kasih sahabat yang baik sudah setia menyaksikan program Terang Kasih. Dan sahabat yang baik, jika ada dari saudara yang memiliki beban permasalahan, tekanan hidup, minta didoakan atau ingin bersaksi seputar kehidupan rohani, silakan DM, komen, atau kirim video ke Instagram @terangkasihrtv. Sampai jumpa kembali di episode selanjutnya. Tuhan memberkati. Tuhanku, Engkau